Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hajaji Ruang Berbagi Itu Indah. Kali ini akan berbagi tentang stunting dalam perspektif agama Islam. Tahan dulu jari Anda untuk tidak berpindah dari channel ini. Fokus dan selamat menyaksikan. Judul tayangan hari ini adalah stunting dalam perspektif agama Islam. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak mencapai dewasa. Kata stunting mungkin belum akrab di telinga kita, namun dia begitu penting untuk kelangsungan generasi setelah kita. Apakah stunting itu? Apa cirinya? Apa penyebabnya? Dan tentu saja apa yang harus segera kita lakukan. Tentu yang kita inginkan adalah sebuah solusi agar tidak terjadi stunting. Saudara, Islam menawarkan lewat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan di akhir tayangan ini akan dikupas secara tuntas. Apa penyebab stunting? Yang pertama, kekurangan gizi sejak dalam kandungan mengakibatkan pertumbuhan otak dan organ lain terganggu, yang mengakibatkan anak lebih berisiko terkena diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung, pertumbuhan otak yang tak maksimal. Yang kedua adalah pola asuh. Pola asuh yang kurang efektif. Pola asuh yang kurang efektif berkaitan dengan perilaku dan praktik pemberian makanan kepada anak. Bila orang tua tidak memberikan asupan gizi yang baik, maka anak bisa mengalami stunting. Selain itu, faktor ibu yang masa remaja dan kehamilannya kurang nutrisi serta masa laktasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan otak anak tersebut. Yang ketiga, penyebab stunting ini adalah pola makan. Pola makan rendah. Rendahnya akses terhadap makanan dengan nilai gizi yang tinggi serta menu makanan yang tidak berimbang. Itu yang menyebabkan stunting. Kemudian yang keempat, penyebab stunting adalah tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Jadi setelah bayi lahir, sebaiknya ibu dan bayi menerima perawatan pasca melahirkan. Sangat dianjurkan juga bagi bayi untuk langsung menerima asupan ASI, air susu ibu, agar dapat memperkuat sistem imunitas tubuh si anak. Yang kelima, gangguan mental dan hipertensi pada ibu. Saat kehamilan, seorang ibu tidak boleh mengalami tekanan mental karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan bayi yang dikandungnya. Dan yang ketujuh adalah sanitasi. Sanitasi yang buruk serta keterbatasan akses pada air bersih akan mempertinggi resiko stunting pada anak. Bila anak tumbuh di lingkungan dengan sanitasi dan kondisi air yang tidak baik, hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Selanjutnya, apa upaya pencegahannya yang kita lakukan? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang kedua, memberikan ASI eksekutif sampai anak Anda berusia 6 bulan dan pemberian empasi yang memadai. Kemudian yang ketiga, terapkan pola hidup sehat. Kemudian
hindari asap rokok, dan 5 olahraga teratur, dan tentu saja adalah imunitas yang terbaik dari itu adalah memperbajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang upaya pencegahan tinjauan dalam perspektif agama Islam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Kalau kita maknai dari ayat dan surah ini adalah kepada seluruh manusia untuk memberikan makanan yang halal, baik. Gitu. Halal, baik. Namun baik bergizi untuk kelangsungan anak atau bayi tersebut. Apa yang dimaksud dengan halalan thayyiban? Halalan thayyiban, ya, halal dan baik itu minimal ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, halal dan baik menurut sumbernya. Ya. Kemudian yang kedua, halal dan baik menurut dalam proses memperolehnya. Dan yang ketiga adalah halal dan baik dari segi hasil atau tujuan dari perolehan harta benda yang dikonsumsi itu. Saudaraku, jika tidak ada satu makhluk, jika 3 hal ini kita jalankan, kita lakukan, jadi halal dan baik dalam sumber, artinya bendanya itu loh. Kemudian halal dan baik dalam prosesnya, melakukan pencariannya itu, dan halal dan baik juga di dalam segi hasil atau perolehannya itu, benda yang kita dapatkan itu. Jadi kalau 3 hal itu kita lakukan, insya Allah tidak terjadi yang namanya stunting. Saudaraku, kalau salah satu di antara sumber proses dan objek atau tujuan tadi tidak baik, ya, itu akan mengakibatkan energi yang disampaikan ke otak ini menjadi lemah. Otak itu terbagi 2. Ada otak kanan dan ada otak kiri. Kalau bahasa Al-Qurannya zatul yamin, yang kedua zatul shimal. Ada otak kiri dan otak kanan. Nah, ketika benda yang kita makan, ketika proses yang kita lakukan dalam mencari rezeki itu tidak halal, apalagi benda atau objeknya, maka zat-zat di otak kita ini akan tertutup dan sebelah kanan, dan kemudian yang sebelah kiri akan melemah, dan itu boleh jadi akan terjadinya stunting. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.